Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dengan materi multimedia dalam pembelajaran. Untuk anggota dari kelompok 4, yang pertama adalah Azara Sterliani, yang kedua Ena Fitri, yang ketiga Finarti, yang keempat Fitra Aulia Zuandra, yang selanjutnya Izan Muhammadlan, dan yang terakhir adalah Masita. Untuk materi pertama akan diterangkan oleh Saudari Azara. Kepada Saudari Azara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang media audio, berupa keuntungan dan kelemahan dari media audio. Jadi untuk keuntungan media audio, yang pertama itu media audio dapat digunakan dengan mudah. Saat ini audio sudah terintegrasi di gawai peserta didik. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan alat perekam, program audio digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pemakai. Misalnya pemakai audio untuk belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, program audio dapat mengatasi batasan waktu serta jangkauan yang sangat luas. Jadi media audio dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang keempat, media audio dapat memberikan alternatif yang merangsang untuk membaca dan mendengarkan guru. Audio dapat menyempurnakan pesan teks melalui penambahan intonasi atau efek suara. Kemudian selanjutnya, media audio dapat dimiliki secara murah setelah perangkat dan peralatan penyimpanan dibeli, misalnya ada MP3 dan gawai, jadi tidak ada biaya tambahan, karena perangkat penyimpanannya itu sudah ada di dalam media yang dibeli, teknologi yang dibeli, dapat dihapus juga dan dapat digunakan kembali. Banyak file MP3 tersedia di internet, bisa didapatkan secara gratis atau dengan biaya yang rendah. Kemudian selanjutnya keuntungan dari media audio adalah peserta didik yang memiliki gaya belajar audio tentu dapat mendengar dan mengikuti materi visual dan teks dengan adanya bantuan audio. Selain itu, mereka dapat memutar ulang bagian materi audio sesering yang diperlukan untuk memahaminya. Selanjutnya itu media audio dapat memberikan informasi terkini. Audio berbasis web seringkali terdiri dari siaran langsung seperti pidato, presentasi, atau pertunjukan yang terus terupdate. Kemudian selanjutnya, media audio itu mudah disimpan. Berkas audio merupakan berkas berbentuk MP3, dapat disimpan di hard drive komputer, drive USB, atau pemutar MP3. Oke, selanjutnya adalah kelemahan dari media audio. Kelemahannya yang pertama, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal tentu hanya mungkin dapat dipahami lebih baik oleh peserta didik dengan gaya belajar cenderung audio. Kemudian, sifat komunikasinya satu arah atau one-way communication. Dengan demikian, sulit bagi para pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Jadi, untuk mengurangi kelemahan tersebut, bisa diatasi dengan menggunakan telepon atau WhatsApp. Kemudian selanjutnya tidak memantau perhatian. Jadi dengan menggunakan media audio, beberapa peserta didik tentu mengalami kesulitan belajar secara mandiri. Jadi ketika mereka mendengar rekaman audio, perhatian mereka mungkin melayang atau kemana-mana, sehingga mereka mungkin mendengar pesan yang direkam, tetapi tidak mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami. Kemudian, karena abstrak, tingkat pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkat penguasaan perbendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat yang dimiliki atau dipahami peserta didik. Kemudian, kelemahan media audio, kesulitan dalam menentukan kecepatan. Penentuan kecepatan penyajian informasi dapat menjadi masalah tersendiri jika peserta didik memiliki rentang kemampuan perhatian yang kurang, sehingga pendidik mesti memperhatikan kecepatan penyajian materi supaya tidak ada peserta didik yang tertinggal materi. Oke, baiklah, sekian media keuntungan dan kelemahan media audio. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Zahra. Untuk materi selanjutnya tentang media video akan dijelaskan oleh Saudari Vina. Kepada Saudari Vina dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai keuntungan media video.
Media video ini dapat menampilkan gambar yang menarik dalam berbagai bentuk dan warna. Jadi nanti gambar bergerak nanti akan memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan visual yang diam dalam menggambarkan konsep dan proses di mana gerak itu sangat penting ya untuk dipelajari. Contohnya seperti hukum gerak Newton, kemudian teori erosi, metamorfosis. Nah, jadi media visual seperti gambar bergerak itu memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan visual yang diam dalam menggambarkan konsep dan proses di mana gerak itu sangat penting untuk dipelajari. Kemudian selanjutnya pengamatan bebas dari resiko. Jadi ketika memiliki media video, video itu akan memungkinkan peserta didik untuk mengamati berbagai peristiwa di lingkungan dengan aman, seperti contohnya letusan Gunung Merapi, demonstrasi, atau reaksi-reaksi kimia. Kemudian karena potensi media video yang besar, maka video itu dapat berguna dalam membentuk sikap dari peserta didik. Nah, contohnya video dokumenter seperti sejarah kemerdekaan dan propaganda sering memiliki dampak yang terukur dalam aspek sikap peserta didik dalam menumbuhkan. Nah, jadi keterampilan berpikir peserta didik seperti penyelesaian masalah. Guru menyajikan video situasi yang belum terselesai, video kebakaran hutan, kemudian persoalan banjir kepada didik untuk kemudian selanjutnya adalah kelemahan dari media. Jadi di keunggulan media audio tentu ada kelemahannya juga. Kelemahan yang pertama, keadaan media video itu biaya yang relatif mahal dan waktunya relatif panjang. Nah, jadi pada saat media video tentunya ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Nah, biaya itu bagi sebagian peserta didik itu tentu akan mengeluarkan biaya mahal dan juga bagi sebagian guru di tempat tertentu juga akan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Kemudian pada saat pemutaran video, gambar dan suara itu akan berjalan terus sehingga nanti ada beberapa siswa yang tidak mampu mengikuti pemutaran video itu dengan mengikuti informasi video. Peserta didik mungkin akan tertinggal sementara dari yang lain. Kemudian yang lain itu akan menunggu dengan tidak sabar untuk poin berikutnya. Nah, itulah kelemahan media dari video. Kemudian selanjutnya, untuk persiapan akan dijelaskan. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Vina. Untuk materi selanjutnya tentang keuntungan dan kelemahan media teks dan visual akan dijelaskan oleh Saudari Fitra. Kepada Saudari Fitra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang media teks dan visual. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai media teks. Nah, sumber teks merupakan komponen integral dari sebuah instruksi pembelajaran yang ditujukan untuk peserta didik di segala ya. Manfaat menyediakan informasi tertulis untuk mendukung dan meningkatkan pembelajaran dapat diketahui secara konkret. Keuntungan media teks ini terdiri dari beberapa keuntungan. Yang pertama itu adalah ketersediaan. Materi teks sudah tersedia dalam berbagai topik dan dalam berbagai format, serta diakses dari mana saja. Yang selanjutnya adalah keuntungannya itu fleksibilitas, di mana sumber belajar teks dapat disesuaikan dengan berbagai tujuan dan dapat digunakan di lingkungan manapun. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya itu yaitu portabilitas, di mana sebagian besar materi teks dalam bentuk cetak atau dilihat dengan perangkat smartphone yang mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Dan keuntungan selanjutnya adalah mudah digunakan. Bahan teks yang dirancang dengan benar akan mudah untuk digunakan, tidak memerlukan upaya khusus untuk navigasi atau mengarahkan peserta didik lebih lanjut.
Yang selanjutnya adalah personalisasi, di mana teks digital seringkali menyertakan alat untuk mempersonalisasi konten sesuai preferensi pembaca, seperti menambah penguat, penanda, komentar, tautan ke sumber belajar terkait, atau memodifikasi ukuran dan warna font untuk meningkatkan keterbacaan. Selanjutnya adalah kelemahan media teks. Yang pertama adalah tingkat bacaan. Keterbatasan utama bahan teks adalah sebagian ditulis pada tingkat bacaan tertentu yang mungkin tidak selaras dengan kemampuan kebahasaan semua peserta didik di dalam kelas, sehingga jika tidak diantisipasi, maka peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan kebahasaan yang relatif rendah akan kesulitan untuk memahami makna dari teks tersebut. Kelemahan selanjutnya adalah kosakata. Di beberapa buku teks memperkenalkan sejumlah besar istilah dan konsep kosakata dalam waktu yang singkat. Pembaca terkadang memiliki pengetahuan prasyarat untuk memahami kosakata dan terminologi tertentu terasa asing bagi peserta didik. Nah, kelemahan media teks selanjutnya adalah presentasi satu arah, di mana sebagian besar materi teks tidak interaktif sehingga peserta didik cenderung digunakan secara pasif, seringkali tanpa pemahaman dan hanya bersifat transfer ilmu saja. Selanjutnya adalah media visual, di mana dapat kita ketahui visual adalah komponen integral dari pengajaran dan pembelajaran. Adapun pada bagian ini, kita akan membahas mengenai kelebihan, keterbatasan, dan integrasi visual di dalam kelas, dan informasi mengenai pemilihan dan jenis visual, serta pedoman untuk memproduksi visual itu sendiri. Keuntungan dari media visual ini yaitu ketersediaan, di mana visual ada di hampir semua materi pendidikan cetak dan digital. Nah, selanjutnya adalah rentang bahan, di mana media visual cukup lengkap mencakup semua bidang di kurikulum dan tingkat kelas. Media visual juga dapat keuntungannya yaitu kemudahan persiapan, di mana kita dapat dengan mudah menyiapkan audio visual dan tampilan sendiri seperti dengan apa yang kita dan peserta didik butuhkan. Keuntungan selanjutnya adalah murah. Media visual tersedia dengan sedikit biaya dan banyak platform yang menyediakan secara gratis. Kemudahan penggunaan, di mana media visual sangat mudah digunakan, bahkan anak kecil dapat secara efektif menggunakannya untuk presentasi ide. Keuntungan selanjutnya adalah interaktivitas, di mana media visual telah berkembang sebagai media interaktif yang ideal dan cocok digunakan sebagai media curah pendapat menggunakan aplikasi pengatur grafik. Keuntungan media visual ini, semua peserta didik memiliki persepsi yang sama. Media visual memungkinkan setiap orang untuk memiliki kesempatan yang sama untuk dengan mudah melihat materi yang sama pada waktu yang sama. Kelemahan dari media visual ini terdiri dari beberapa kelemahan. Yang pertama itu adalah 2 dimensi. Media visual merupakan media berbentuk 2 dimensi yang hanya dapat menampilkan satu tampilan objek atau adegan, sehingga terkadang apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan realitanya. Dengan demikian, perlu penambahan teknologi supaya dapat menggunakan beberapa tampilan atau perangkat lunak yang memberikan 3 dimensi pada gambar. Kelemahan selanjutnya yaitu terlalu banyak teks dalam satu visual. Beberapa orang terlalu banyak satu audio visual, sehingga peserta didik dapat kehilangan konsentrasinya antara memahami media visual dan memahami teks kata yang terdapat di dalamnya. Kelemahan selanjutnya yaitu terkadang membutuhkan perangkat keras besar. Media visual digital memerlukan monitor besar yang bisa
sangat besar, berat, dan tidak praktis untuk dibawa, atau proyektor digital yang memerlukan laptop atau komputer dan layar untuk memproyeksikannya. Selanjutnya adalah biaya, di mana biaya penggunaan media visual terus turun. Banyak guru mungkin tidak memiliki dana untuk membeli kamera digital, pemindai, dan proyektor berkualitas tinggi. Peralatan dengan harga cenderung murah mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Fitra. Untuk integrasi dari media audio, video, dan teks visual akan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Dan untuk integrasi media audio pada pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudari Masitoh. Kepada Saudari Masitoh dipersilahkan. Saudari Masita bisa di-unmute dahulu untuk suaranya. Ya. Baiklah, saya melanjutkan pertanyaan bagaimana cara mengintegrasikan media audio dalam pembelajaran. Sebelum bahas mengintegrasikannya, yang pertama dibahas adalah faktor pemilih media, yaitu yang pertama tujuan instruksional. Media yang dipilih hendaknya dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif atau tepat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada di awal tadi. Yang ketiga, siswa. Apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan, pembenderahan pengalaman, dan menarik perhatian siswa? Digunakan untuk siapa? Apakah secara individu atau kelompok kecil, kelas atau masa untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh? Selanjutnya, ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Jika belum, apakah media itu sudah mudah diperoleh atau tidak? Selanjutnya itu biaya pengadaan. Bila pengadaan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Apakah media yang lain mungkin lebih murah tetapi keefektifannya setara? Dalam hal ini perlu dipilih media yang tepat untuk digunakan. Selanjutnya itu kualitas teknis. Apakah media yang dipilih itu kualitasnya baik? Jika menggunakan media gambar, misalnya, apakah memenuhi syarat sebagai media pembelajaran? Selanjutnya, kriteria dalam melakukan pemilihan media. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, ketepatan dengan materi bahan ajar. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh media. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, kesesuaian dengan karakteristik dan taraf berpikir peserta didik. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan gaya belajar, kesesuaian dengan teori yang diajarkan. Selanjutnya, integrasi media video dalam pembelajaran. Ada beberapa pilihan untuk melihat video pendidikan, termasuk pemutaran materi di kelas dengan proyektor, digital atau TV layar besar, pemutaran materi secara kelompok kecil di laptop atau tablet, dan pemutaran secara individu atau berpasangan di smartphone. Adapun dalam proses pemutaran materi tersebut, peserta didik dapat diarahkan untuk melihat video secara kritis, dengan mengajukan pernyataan yang mengharuskan peserta didik untuk menganalisis dan mengkritisi tentang konsep inti. Selanjutnya, hal penting dalam pengintegrasian media video dalam pembelajaran ini adalah penyesuaian pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik.
Terkait hal tersebut, guru dapat menyediakan video dengan beberapa teks suara yang dapat ditunjukkan untuk berbagai jenis pelajar. Teks dapat ditampilkan dalam berbagai bahasa dan digunakan untuk membuat subjudul atau membubuhi keterangan pada konten video. Kemudian, kita dapat menambahkan kode Quick Response atau QR ke materi teks sehingga peserta didik dapat mengakses segmen video tertentu dari sumber online atau DVD. Selanjutnya yang kita bahas itu jenis-jenis video pendidikan. Yang pertama itu dokumenter. Video adalah media utama untuk mendokumentasikan aktual atau peragaan peristiwa dan membawanya ke dalam kelas. Video dokumenter membahas fakta bukan fiksi atau versi fiksi dari fakta. Film dokumenter berusaha untuk menggambarkan kisah yang pada dasarnya benar tentang situasi dan orang yang nyata. Yang kedua itu virtual flight trips. Dalam tur virtual didik dapat mengikuti tur perjalanan ke suatu tempat atau sebuah kegiatan hanya dengan visualisasi video dan audio dengan memanfaatkan teknologi virtual reality. Tur video ini bertujuan untuk meningkatkan dan membangun pengetahuan yang diperoleh dari membaca buku teks, deskripsi internet, atau mendengarkan presentasi. Virtual video dalam biologi biasanya tersedia dalam bentuk virtual lab. Yang ketiga itu video berita. Jenis video berita berisi tentang kejadian faktual dan terkini. Guru dapat menampilkan cuplikan video berita tentang permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya video mengenai pencemaran yang semakin hari semakin merusak lingkungan. Jenis video berita seperti di atas atau bisa dilihat di samping diimplementasikan untuk materi pembelajaran biologi. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan dan sifat kepedulian peserta didik. Yang keempat, video cerita. Jenis video cerita berisi materi pelajaran akan membantu siswa dalam mengingat materi pelajaran. Dengan video cerita, guru dapat membuat video yang lebih lengkap namun dikemas lebih menarik. Misalnya, ketika guru membuat jenis video cerita untuk materi pelajaran IPA mengenai fenomena tsunami, guru harus melakukan riset terlebih dahulu, lalu menulis skrip, membuat storyboard, dan tahap terakhir yaitu video editing. Ketika membuat video bercerita tentang tsunami, guru dapat menyematkan video tsunami yang menimpa Nengro Aceh Darussalam pada tahun 2004 silam. Dengan materi pelajaran yang menggunakan jenis video bercerita, siswa akan lebih mudah memahami dan dapat menikmati video hingga akhir. Buatlah video yang informatif namun tidak kaku. Itu adalah tugas guru untuk proses pembelajaran. Selanjutnya itu video presentasi. Video presentasi dapat dibuat dengan memunculkan materi dan visual guru yang sedang menerangkan pembelajaran. Untuk sampai di sini materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Masita untuk materi integrasi media audio dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudari Eno. Kepada Eno dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah integrasi media audio dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu ada 3 format audio yang dapat diintegrasikan. Yang pertama adalah streaming audio. Jadi konten ini dapat diunduh ataupun diakses tanpa pengunduhan. Nah, format ini dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi atau tugas secara langsung pada peserta didik. Kemudian yang kedua ada podcast. Nah, dengan perangkat Luna Podcasting, ini peserta didik dan guru dapat membuat siaran berita atau dokumenter mereka sendiri dan meminta pelanggan untuk mengunduh dan mendengarkan perangkat digital mereka. Lalu ada radio internet. Pemrograman langsung dan rekaman dari seluruh dunia itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing peserta didik, studi sosial, kemudian sains, dan memberikan informasi mengenai peristiwa terkini.
Nah, perangkat apapun yang bersambung ke internet itu dapat memutar stasiun radio internet. Kemudian dalam integrasinya ini itu ada perangkat lunak yang dapat digunakan oleh peserta didik ya dalam pemanfaatan audio ini selama proses pembelajaran. Yang pertama adalah perangkat lunak Musical Instrument Digital Interface. Nah, jadi teknologi ini itu memungkinkan peserta didik untuk membuat musik dengan berfokus pada ide-ide musik daripada mekanisme, kemudian memainkan instrumen atau belajar notasi musik. Nah, teknologi ini memungkinkan peserta didik untuk membuat musik semudah pengolah kata, kemudian memfasilitasi penulisannya. Nah, ini juga dapat mengkomposisikan musik, kemudian memberikan kesempatan belajar kreatif bagi peserta didik. Lalu ada perangkat lunak synthesizer ya. Jadi perangkat ini itu dapat digunakan guru untuk peserta didik membuat musik original, kemudian program radio dan materi audio lainnya untuk mendemonstrasikan pembelajaran. Jadi perangkat ini itu memungkinkan peserta didik membuat podcast dengan fitur lengkap dan dilengkapi dengan efek suara dan juga jingle dari perpustakaan audionya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Eno. Untuk materi terakhir yaitu integrasi media teks dan visual dalam pembelajaran akan saya jelaskan sendiri. Untuk media teks terbagi atas dua, yaitu teks fiksi ya atau teks sastra dan teks informasi atau teks non-fiksi. Untuk teks non-fiksi ini terdiri dari artikel ilmiah dan jurnal. Sedangkan untuk teks sastra atau teks fiksi terdiri dari cerita, drama, puisi, cerpen, mitos, cerita bergambar, dan lainnya. Untuk integrasi media teks visual dalam pembelajaran, banyak dilakukan di sekolah dan rumah. Materi teks dibuat oleh peserta didik dan dapat juga diedit oleh peserta didik secara online. Untuk media visual, di kelas guru dapat mempraktekkannya di kelas untuk peserta didik lebih mudah mengingat konten yang diajarkan. Seperti guru menggunakan beberapa metode untuk membantu membuat ide-ide abstrak serta visual konkret. Visual konkret ini seperti balok yang digunakan untuk peserta didik lebih memahami konsep matematika yang abstrak. Untuk penerapan media teks dan visual dalam pembelajaran, contoh penerapan media teksnya adalah media presentasi dalam bentuk PowerPoint, media blog, dan media wiki. Sedangkan untuk penerapan media visual seperti foto, ilustrasi, flashcard dapat digunakan dalam bentuk potongan gambar, grafik, bagan, diagram poster, peta, dan lain-lainnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami tentang keuntungan dan kelemahan dari media teks visual, audio, dan video. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.